Dia bukan tidak mau kerja. Dia bukan tidak peduli, dan dia juga bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap hari, dia membuat rencana. Setiap hari, dia mencoba memulai. Tapi entah kenapa, rencana itu seperti menghilang di tengah jalan. Dan dunia tidak melihat itu sebagai kesulitan. Dunia melihat itu sebagai kesalahan. Di sekolah, anak dianggap tidak serius, bukan karena dia tidak paham, tapi karena dia tidak mengeksekusi. Di kantor, karyawan dianggap tidak profesional, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena hasilnya tidak konsisten. Dan hampir selalu, kesimpulan yang muncul sama, kurang disiplin, kurang tanggung jawab, atau bahkan tidak niat. Padahal, yang terlihat di permukaan itu hanya hasil akhir, bukan proses yang terjadi di dalam otak. Orang dengan ADHD bisa punya niat yang sangat kuat. Mereka bisa membuat rencana yang detail, bahkan lebih detail dari orang lain. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu kapan harus dilakukan. Dan mereka benar-benar ingin melakukannya. Tapi masalahnya bukan di membuat rencana. Masalahnya ada di menjaga rencana itu tetap hidup di dalam pikiran sampai waktunya dieksekusi. Seperti menyalakan api kecil yang harus terus dijaga agar tidak padam sebelum waktunya. Di dalam otak kita, ada sistem yang bekerja seperti manajer. Dia yang mengatur rencana, mengingat tujuan, dan memastikan kita tetap di jalur. Sistem ini disebut fungsi eksekutif. Pada ADHD, sistem ini tidak hilang, tapi bekerja tidak stabil. Kadang bisa sangat fokus, kadang tiba-tiba kehilangan arah. Jadi masalahnya bukan tidak punya kemampuan, tapi kesulitan menjaga kemampuan itu tetap aktif secara konsisten. Sekolah dan tempat kerja adalah lingkungan yang sangat bergantung pada perencanaan. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, mengatur prioritas, mengikuti deadline. Semua itu mengandalkan satu asumsi besar, bahwa setiap orang bisa mengatur dirinya sendiri, secara konsisten, dan disinilah masalahnya muncul. Karena sistem ini tidak dirancang untuk otak yang bekerja berbeda. Kita sering memberi instruksi secara lisan, memberi tugas tanpa struktur, mengandalkan ingatan, dan inisiatif pribadi. Padahal, pada ADHD, bagian yang paling rentan adalah mengingat rencana, memulai tindakan, dan mempertahankan fokus tanpa bantuan eksternal. Jadi, ketika sistem sepenuhnya mengandalkan otak internal, kegagalan hampir tidak bisa dihindari. Kita sering berpikir solusi dari semua ini adalah motivasi, disiplin lebih keras, atau tekanan yang lebih kuat. Padahal sains menunjukkan hal yang berbeda. Masalah fungsi eksekutif tidak bisa diperbaiki hanya dengan kemauan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bisa menggantikan fungsi yang lemah, bukan memaksanya bekerja lebih keras. Hal sederhana seperti checklist, pengingat digital, atau kalender bersama bisa membuat perbedaan besar. Dan tugas besar tidak lagi diberikan sebagai satu beban besar, tapi dipecah menjadi langkah kecil, jelas, dan bisa langsung dikerjakan. Karena bagi otak ADHD, semakin kecil langkahnya, semakin besar peluang untuk bergerak. Banyak orang berpikir ini adalah perlakuan khusus. Padahal, ini bukan keistimewaan, ini adalah penyesuaian agar sistem menjadi adil. Seperti kacamata untuk orang yang rabun, bukan memanjakan, tapi memungkinkan mereka melihat dengan jelas. Ketika sistem berubah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Orang yang sebelumnya dianggap tidak konsisten, mulai menunjukkan performa yang stabil, bukan karena mereka tiba-tiba berubah, tapi karena hambatan yang sebelumnya tidak terlihat. Akhirnya, dihilangkan. Kita sering berpikir standar harus sama untuk semua orang, tapi keadilan bukan berarti semua diperlakukan sama. Keadilan berarti setiap orang diberi kondisi yang memungkinkan mereka untuk berhasil. Dan untuk ADHD, itu berarti sistem yang lebih jelas, lebih terstruktur, dan lebih manusiawi. Kalau seseorang terus gagal dalam sistem yang sama, mungkin yang perlu dipertanyakan bukan orangnya, tapi sistemnya. Karena kadang yang terlihat seperti kurang usaha, sebenarnya adalah sistem yang tidak pernah dirancang untuk mereka. Kalau video ini membuatmu melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, bagikan ke orang yang kamu kenal, guru, netizen, orang tua. Karena satu perubahan kecil dalam cara kita memahami bisa mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Salam.